Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan tutorial yaitu untuk yang removal strategy berjenis FIFO atau first in, first out. Nah, removal strategy sendiri yaitu akan pengeluaran barang dari inventory. Nah, untuk yang bagian untuk tipe yang first in, first out berarti kita akan mengeluarkan inventory yang terlebih dahulu masuk ke bagian warehouse, kemudian kita akan menjualnya atau mengeluarkannya ke customer atau ke bagian yang lainnya yang pertama kali masuk ke warehouse. Hal ini dapat dilihat dengan mudah ketika untuk perusahaan untuk retail ya, karena kita akan beli dari vendor, nanti ada dua kali pembelian, jadi kita melihat pembelian pertama, pembelian kedua, dan pembelian mana sih dari produk yang pembelian kedua pembelian tersebut yang akan pertama kali diberikan ke customer. Nah, sebelum kita melihat simulasi tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Yang tentu kita akan menginstal beberapa modul, yaitu modul sales, yang penting ya, sales, kemudian purchase, dan yang paling penting adalah bagian inventory tentunya ya. Nah, itu yang paling penting. Kemudian setelah kita menginstal modul-modul tersebut, kita akan melakukan sedikit konfigurasi di bagian modul inventory. Nanti kita ke bagian setting ya. Setting, kemudian ke inventory. Nah, kemudian kita scroll ke bawah. Yang paling penting adalah di sini itu traceability. Nah, yang paling penting adalah lots and serial number ini dinyalakan. Kalau kita mau misalnya nyalakan display lots and serial number di delivery strip juga boleh, dan itu juga bisa ya nyalakan. Dan ini juga untuk dinyalakan untuk yang di invoice juga bisa. Kemudian setelah menyalakan traceability, kita juga perlu menyalakan bagian warehouse yang tentunya storage location seperti pada video sebelumnya ya. Storage location itu penting. Dan juga kalau mau dinyalakan multi step juga boleh. Nah, setelah kita menyalakan beberapa opsi tersebut, kita dapat ke storage location untuk membuat strategi removal-nya, yaitu untuk yang FIFO. Caranya bagaimana? Berarti kita ke modul inventory tentunya, ke configuration, location. Nah, untuk karena biar mempermudah, berarti kita ke default-nya saja ya untuk inventory sendiri, yaitu di warehouse stock di sini. Nah, nanti di suatu location ada yang logistik, yaitu removal strategy. Di sini terdapat beberapa removal strategy ya, dapat dilihat ya. Nah, untuk video kali ini kita akan melakukan FIFO, first in, first out. Nah, setelah kita buat setting removal strategy, kita juga perlu men-setting di bagian produk tentunya ya. Kita ke produk, kemudian kita karena yang nanti akan terlibat adalah headset RGB, berarti kita ke headset RGB. Nah, kemudian ke bagian inventory dari produk tersebut. Kemudian kita yang tadi telah nyalakan yang traceability-nya tentunya ya, by lots. Nah, jadi nanti kita akan dapat men-trace produk mana sih atau pembelian kemana sih yang akan dikirimkan ke customer. Maka kita akan melihat apakah terjadi FIFO atau tidak. Nah, setelah traceability sudah dinyalakan by lots yang tadi, yang di awal-awal, bagian mode inventory, kita dapat memulai simulasi pada video kali ini. Nah, untuk mempermudah simulasi, terdapat skenario. Nah, berikut skenario-nya. PT Demo Irham akan melakukan 2 kali pembelian headset RGB. Nah, dari yang PT Somerset, kemudian pembelian pertama berisi 4 unit, dan pembelian kedua berisi 3 unit. Setelah selesai membeli headset RGB, PT Demo Irham menjual headset RGB tersebut ke PT Winterlike sebanyak 2 unit. Quotation penjualan ke PT Winterlike akan sebagai berikut ya. Kemudian PT Udo Irham ingin menjual headset RGB tersebut dengan metode FIFO pada warehouse-nya sehingga tidak menumpuk barang yang lama ketika sudah dapat tadi yang sudah dibeli dari vendor. Nah, sesuai dengan skenario ini berarti kita akan melakukan pertama-tama itu procurement dulu ya, P2P. Di sini berarti 2 kali. Jadi kita ke bagian purchase ya tentu ya. Kita di sini ke quotation, oke, PT Somerset. Kemudian kita produknya yaitu headset. Ini headset RGB, quantity-nya 4. Untuk pembelian yang pertama ya, quantity-nya 4. Nah, di sini kita bisa langsung. Nah, di sini dari kita membuat RFQ, kita langsung bisa membuat ke purchase order untuk mempercepat ya. Ke purchase order. Nah, di sini setelah dibentuk purchase order. Nah, berarti kita bisa ke inventory untuk menerima barangnya tentunya ya. Jadi kita ke receipt ya untuk P2P tentunya. Nah, di sini sudah ada nih today untuk yang tadi ya, PO15. Nah, di sini bagian pentingnya adalah di sini. Di sini terdapat detail dari sebuah delivery. Nah, di sini detail, coba diklik. Dan detail operationnya. Di sini akan ada lot serial number. Nah, di sini adalah bagian penting, berarti kita ke add line. Nah, kemana sih nanti barangnya? Itu kita ke warehouse default. Dan kita berikan nama lotnya, biar kita bisa membedakan nanti lot mana sih yang akan digunakan untuk penjualan ke customer. Jadi kita coba yang lot A ya, berarti ya, lot A. Cuma 4 unit tentunya. Terus confirm. Di sini berarti langsung set quantities, kita bisa validasi bahwa barang telah diterima. Nah, barang telah diterima, kita bisa lanjut ke bagian purchase, kemudian kita membuat tentunya
buat ini ya, ke bill, vendor bill. Kita bisa create bill di sini biar cepat saja. Kemudian kita bisa confirm dari bill tersebut biar cepat saja ya kita untuk melihat FIFO-nya terjadi atau tidak. Di P2P ini seperti P2P biasa ya, kita confirm, kita langsung register payment untuk bisa membayar, jurnalnya sebagai macamnya, dan telah terbayarkan. Nah, sekarang untuk kita berarti membuat yang P2P yang kedua tentunya ya. Purchase berarti melakukan ulang lagi ya ke PT Summershade. Sini, kemudian kita ke add product untuk ya headset lagi ya untuk mengetahui. Terus jumlahnya 3, kita matikan textnya, kita simpan, kemudian kita ubah menjadi purchase order. Nah, di sini telah jadi purchase order, kita bisa ke bagian inventory tentunya seperti tadi. Kita ke receipt, kemudian kita lihat yang 16, PO 16. Seperti yang tadi kita juga akan masuki detail operation, kita ke add line-nya. Nah, di sini kita akan membedakan lot-nya agar terlihat mana lot yang akan digunakan ketika nanti jualan ke customer. Jadi lot A, lot B ya. Ini kita berarti 3 saja unit untuk confirm. Nah, langsung set quantities, kita validasi penerimaannya. Setelah diterima, kita bisa ke bagian purchase lagi, kita membuat bill lagi sebagai macamnya seperti tadi ya. Create vendor bill. Kemudian kita confirm dari vendor bill tersebut. Jangan lupa untuk bill date-nya. Kita simpan, kita confirm. Setelah terbentuk, kita register payment. Kita create payment. Dan pembelian telah selesai. Berarti di sini saatnya kita melakukan O2C ke PT Winterlike. Jadi kita ke bagian sales tentunya ya, kita membuat quotation ke PT Winterlike. Customer adalah PT Winterlike. Nah, di sini sudah ada ya PT Winterlike karena video sebelumnya. Nah, kita dapat dilihat di sini expiration-nya yaitu 27 Maret dengan payment terms yaitu immediate payment. Oke, 27 immediate payment. Produknya yaitu berarti dia akan beli 2 unit. Headset RGB di sini ya, headset RGB sebanyak 2 unit. Kita bisa membuat quotation-nya, kita send bisa, kemudian kita confirm bahwa PT Winterlike ini membeli, kita membuat quotation-nya, dari quotation-nya, confirm. Sehingga dari PT Winterlike membuat sales order kepada kita menerima sales order. Nah, setelah ini dapat lihat ya, ini prosesnya seperti seperti biasanya. Kita berarti bisa ke bagian inventory sekarang untuk melakukan pengiriman. Nah, berarti kita ke delivery order tentunya ya. Di sini berarti di sini ada PT Winterlike di sini ya. Nah, ini PO juga yang 16 SO 16 untuk yang dokumen tadi. Nah, di sini seperti tadi kita harus ke bagian detail operation untuk melihat. Nah, di sini sudah langsung reserve ya, sudah langsung available dan kita akan melihat apakah yang di reserve ini sesuai dengan FIFO, yaitu berarti yang tadi pembelian pertama harusnya ya, berarti harus ya di lot A. Kita dilihat di sini. Nah, dapat dilihat di sini bahwa yang akan langsung digunakan yaitu yang lot A, yang pertama kali kita membeli dari vendor. Berarti sesuai ya, berarti kita telah melakukan FIFO nih karena yang digunakan adalah lot A. Berarti kita bisa langsung saja ke lanjutannya ya, tentu. Berarti sudah 2, sudah done. Berarti kita bisa melakukan pengiriman ke PT Winterlike. Nah, di sini berarti sudah done, telah dikirim. Kita berarti kita bisa ke bagian sales lagi, kita lihat tadi yang ke sales ordernya. Di sini kita bisa buat invoice. Di sini kita regular invoice saja. Nanti bisa kalau misalnya ke bagian accounting bisa atau langsung saja di sini biar mempercepat ya. Terus kita bisa langsung register payment. Di sini sebagai macamnya dan bahwa dari customer invoice telah dibayar oleh PT Winterlike. Nah, berdasarkan simulasi tadi berarti kita dapat melihat ya, ketika kita menjual produknya tadi kita akan langsung terlihat bahwa kita akan menggunakan yang pertama kali dibeli dari vendor yaitu yang lot A. Nah, tidak menggunakan yang lot B. Nah, dapat dilihat sini berarti proses dari removal strategi FIFO untuk mengeluarkan produknya, berarti kita menjualnya ke customer itu sudah menggunakan yang FIFO, yaitu kita berarti mengeluarkan yang pertama kali kita dapatkan ke inventory yang tadi lot A langsung dijual ke customer. Nah, seperti itu. Nah, demonstrasi dari FIFO untuk yang removal strategi. Nah, sekian video untuk kali ini untuk yang FIFO untuk removal strategi dan ini di 2016 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.